Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menuruni gunung. Mengikuti kemunculan orang yang menyihir, alun-alun turun menjadi keheningan sementara. Keheningan berlangsung lama sebelum akhirnya dipecahkan oleh teriakan ketakutan yang tidak disengaja, Ratu Medusa. Hanya 2 kata yang diucapkan, tetapi tiba-tiba itu menyebabkan semua orang di alun-alun menggigil dingin. Nama ini adalah sesuatu yang hampir semua warga Kekaisaran Jia Ma pernah dengar. Wanita yang sangat memikat, cantik namun kejam itu secara pribadi telah membunuh sejumlah orang kuat terkenal yang tidak diketahui jumlahnya selama perang dengan Kekaisaran Jia Ma. Di kekaisaran ini, hanya ada sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan wanita yang menyihir ini. Wanita ini menggunakan cara jahatnya, yang tidak kalah dari para kaisar berdarah besi itu, untuk menakut-nakuti beberapa kerajaan di sekitar Gurun Tager, menyebabkan mereka takut untuk memulai perang dengan gegabah. Banyak orang menggunakan kata menakutkan untuk menggambarkannya. Di langit, ekspresi Hai Bodong, yang awalnya serius, benar-benar berubah menjadi ketakutan saat ini. Dia mungkin bisa tetap tenang di depan Yunshan, tapi di depan Ratu Medusa, dia akhirnya tidak bisa menyembunyikan teror yang dia rasakan padanya di dalam hatinya. Pertarungan di Gurun Tager saat itu telah meninggalkan rasa takut yang tersisa di hatinya yang masih ada saat ini. Selain itu, segel yang menyebabkan dia menderita nasib hidup dalam isolasi selama beberapa dekade lebih lanjut mengakibatkan Hai Bodong takut pada Ratu Medusa seperti dia takut pada ular berbisa dan kalajengking. Selain merasa ketakutan, dia tiba-tiba menggigil lagi. Melihat pukulan hebat itu sebelumnya, jelas sekali bahwa ular besar 7 warna tadi telah berubah dari Ratu Medusa. Hanya memikirkan bagaimana dia dan wanita yang menakutkan ini telah hidup bersama untuk waktu yang lama tanpa dia sadari, menyebabkan getaran menjalar di tulang punggung Hai Bodong. Xiao Yan, orang ini. Dia memiliki Ratu Medusa di sampingnya, namun dia tidak memberitahuku tentang itu. Brengsek. Apakah dia ingin membuatku terbunuh? Hai Bodong agak marah di dalam hatinya saat dia diam-diam memarahi. Ceka-ceka, Ratu Medusa. Anak kecil ini layak menjadi hayalan seseorang Xiao Jie. Meskipun kekuatannya tidak ada yang hebat, orang-orang kuat yang melindunginya semakin kuat dan kuat. Saya pikir dia harus berhasil pergi setelah perjalanan ini ke Mystic Cloud Sector bahkan tanpa perlu saya muncul. Ling Ying memuji dan menggelengkan kepalanya. Kemunculan Ratu Medusa yang tiba-tiba ini juga membuatnya sangat terkejut. TL, Xiao Jie, nona muda dari keluarga kaya, berkuasa, bangsawan. Ekspresi Fama dan Jia Xingtian di pohon besar juga menjadi sangat serius saat ini. Keduanya bertukar pandang dan menghirup udara dalam-dalam. Namun, mereka bahkan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Pukulan kali ini memang sedikit terlalu mengejutkan. Bukankah Ratu Medusa gagal dalam kemajuannya? Gu Hi tercengang saat menatap wanita cantik yang menyihir itu. Tatapannya perlahan menyapu Xiao Yan di samping. Dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya dia tidak gagal, tapi dibawa pergi oleh Xiao Yan setelah kemajuannya tanpa ada yang tahu. Orang ini sangat berani sampai-sampai membuat orang tidak bisa berkata-kata. Bagi wanita ini, membunuh seseorang tidak jauh berbeda dengan membunuh ayam. Dia sangat beruntung bisa hidup sampai sekarang. Di belakangnya, Liu Ling tertawa getir. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini dengan jelas memisahkannya dari generasi muda. Bahkan beberapa orang dari generasi yang lebih tua tidak dapat dibandingkan dengannya. Selain Gu Hi, Nalan Jie, Mu Cheng, dan yang lainnya saling berhadapan. Di bawah reputasi kejam Ratu Medusa, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tenggorokan Xiao Yan diam-diam berguling sejenak.
Tanpa meninggalkan jejak, tubuhnya bergeser sedikit. Tatapannya menyapu keindahan di belakangnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihatnya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk diam-diam memuji kecantikannya di dalam hatinya. Tubuh Ratu Medusa saat ini hanya dibungkus oleh jubah ungu pucat. Rambut hitamnya bergerak di sepanjang bahunya dan jatuh ke pantatnya yang terangkat sebelum berhenti. Sosoknya yang menggoda dengan tonjolan depan dan bagian belakang yang terangkat seperti buah persik madu yang telah matang hingga batasnya, berulang kali melepaskan pesona yang menyebabkan hati orang mendidih. Tatapan Xiao Yan bergerak ke bawah dan agak terkejut menemukan bahwa ekor ular yang semula di sana telah berubah menjadi 2 kaki manusia yang panjang dan adil pada waktu yang tidak diketahui. Kaki kecil seputih saljunya digantung sekitar setengah inci dari tanah. Mereka sangat jernih tanpa noda atau debu sedikit pun. Ratu Medusa, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar ular piton besar yang aneh. Tidak heran saya terus merasa ada yang tidak beres. Tangan Yunshan dengan lembut bergerak dan riak energi dilepaskan dari telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk menggerakkan tubuhnya beberapa langkah mundur. Wajah acuh tak acuh dari dirinya sekali lagi memiliki beberapa keseriusan muncul di atasnya. Jari panjang Ratu Medusa dengan anggun memberikan jentikan lembut. Riak energi yang menyebar secara otomatis menghilang. Dia perlahan mengambil langkah maju dan secara kebetulan sejalan dengan Xiao Yan. Murid-murid yang dipenuhi dengan pesona adiktif yang unik menyapu Yunshan saat dia berkata dengan lembut, "Saya juga tidak menyangka bahwa Anda benar-benar menerobos penghalang Du Huang dan memasuki kelas Du Zong. Bukankah kamu juga berhasil berevolusi?" Yunshan tersenyum. Tatapannya menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, "Hanya saja aku benar-benar merasa sedikit terkejut. Dengan karakter Anda benar-benar mengambil tindakan untuk membantu manusia. Jika Anda tidak menyentuh Heaven Swallowing Python, saya tidak akan muncul. Saya tidak terlalu mengkhawatirkan hidup atau mati dia." Mata Ratu Medusa menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut. Xiao Yan merentangkan tangannya. Tangannya memegang penguasa Xuan berat dengan erat dan Douqi dengan cepat berputar di dalam tubuhnya, bersiap untuk segera mundur kapan saja jika Ratu Medusa membuat gerakan aneh. Dia juga dipenuhi dengan kehati-hatian terhadap wanita yang karakternya aneh dan tidak dapat diprediksi ini. "Sekarang setelah kamu muncul, apa yang kamu rencanakan untuk lakukan?" Rambut panjang berwarna putih Yunshan terbawa angin saat dia bertanya dengan cara yang tampaknya ceroboh. Bahwa dia pergi, Ratu Medusa memainkan jarinya yang halus saat dia menyebutkannya dengan santai. "Mungkin bagi saya untuk tidak menyentuh ular besar yang telah Anda ubah itu." Yunshan mengerutkan alisnya dan berkata. Setelah pertukaran seperti kilat sebelumnya, dia dengan jelas memahami bahwa Ratu Medusa saat ini memiliki kekuatan yang tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. "Jika saya tidak membawanya pergi, anak kecil itu akan segera memberontak. Saya bisa keluar karena bahayanya. Baru kemudian anak kecil itu meninggalkan penindasannya terhadap saya." Jari halus Ratu Medusa mengusap dahinya yang bersih. Ada sedikit ketidakberdayaan di alisnya. Jelas, dia agak tidak mau menyelamatkan Xiao Yan. Yunshan tampaknya telah memahami kata-kata Ratu Medusa, yang sepertinya tidak masuk akal. Segera, kerutan yang terbentuk di dahinya semakin dalam. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya saat ekspresinya terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Alun-alun sekali lagi menjadi sunyi setelah kesunyian Yunshan. Orang lain untuk sementara tidak memiliki kualifikasi untuk menyela ketika 2 orang kuat di puncak ini sedang berbicara. Yun Leng menggosok tangannya dan memperhatikan Yunshan yang mulai ragu-ragu. Hatinya segera menjadi tidak sabar. Tentu, dia tidak ingin Xiao Yan berhasil meninggalkan Mystic Cloud Sector setelah menghabiskan usaha yang begitu besar.
Telapak tangannya dengan lembut menyentuh luka yang agak mengerikan di kepalanya. Pada saat ini, itu sudah terbentuk menjadi bekas luka darah, tetapi rasa sakit yang hebat masih bertahan di kepalanya, menyebabkan kemarahan Yun Leng menjadi semakin hebat. Pemimpin sekte tua, jika Anda membiarkan Xiao Yan pergi seperti ini, itu pasti akan merusak reputasi Mystic Cloud sekte kami. Kemarahan yang disertai rasa sakit yang luar biasa berulang kali mengikis penalaran Yun Leng. Tiba-tiba, dia akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi dan dia berteriak keras. Sumbang. Alis mirip gambar Ratu Medusa merajut sedikit. Dia menoleh dan memperhatikan Yun Leng yang telah berteriak dengan muridnya yang mempesona. Cahaya mempesona di dalam diri mereka menjadi lebih intens. Melihat cahaya yang menyihir di mata Ratu Medusa, Yun Leng tiba-tiba merasa tidak tenang. Dia akan segera menarik diri ketika kepalanya tiba-tiba terasa pusing. Dia menunduk untuk melihat, hanya untuk menyadari batu berwarna abu-abu di bawah kakinya tiba-tiba mulai menyebar di sepanjang kakinya. Teo, medus! Berhenti! Tangisan lembut tiba-tiba muncul. Sosok Yunshan langsung muncul di samping Yun Leng. Salah satu kakinya dengan kejam menginjak kaki yang terakhir. Kekuatan bergelombang menembus keluar, langsung menghancurkan batu yang menyebar ke atas menjadi beberapa bagian. Hanya setelah batu itu berubah menjadi debu barulah tubuh Yun Leng lepas dari pengekangannya. Keringat dingin muncul di kepalanya saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah, bersembunyi di belakang Yunshan. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bawa dia dan pergi. Yunshan menghela nafas. Mengayunkan tangannya dengan tiba-tiba, dia berbicara dengan suara yang dalam setelah menatap tajam ke arah Ratu Medusa. Desahan lega yang tak terhitung jumlahnya segera bergema dari alun-alun setelah mendengar kata-kata Yunshan ini. Masalah hari ini benar-benar telah dibesar-besarkan sedikit di luar proporsinya. Mereka semua hanya berharap masalah ini cepat selesai. Jika masalah ini terus berlanjut, mereka tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan terlibat. Pemimpin sekte tua, kata Yun Leng agak enggan. Tutup mulutmu. Ekspresi Yunshan suram saat dia berteriak dengan dingin. Pandangannya beralih ke Xiao Yan dan berkata, saya juga telah mendengar tentang perjanjian 3 tahun antara Anda dan Yanran dari Yun Yun. Dia memang sedikit impulsif dalam hal ini. Namun, kesepakatan tersebut sudah berakhir. Saya berharap tidak ada lagi hubungan antara kalian berdua di masa depan. Saya tidak ingin membahas masalah sedikit dari Anda yang membuat kekacauan besar di Mystic Cloud Sect hari ini. Namun, ini akan menjadi satu-satunya waktu. Jika Anda berani melakukan ini di masa depan, Mystic Cloud Sect saya akan bertukar beberapa petunjuk dengan baik bahkan jika Anda memiliki Ratu Medusa yang melindungi Anda. TL, tukar beberapa petunjuk untuk bertarung. Pemimpin sekte Yunshan, Anda dapat yakin bahwa itu cukup bagi saya untuk datang ke tempat seperti itu sekali. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yunshan dan berkata dengan senyum tipis. Pergi. Ekspresi Yunshan tidak terlihat bagus saat dia melambaikan tangannya. Ratu Medusa melirik Xiao Yan. Dia tidak mengucapkan omong kosong lainnya saat dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu di luar alun-alun. Xiao Yan mengangkat penguasa Xuan berat dan mundur beberapa langkah sambil menghadap Yunshan. Akhirnya, tatapannya menyapu ke arah Nalan Yanran di tengah kerumunan. Dia menyadari bahwa pihak lain secara tidak sengaja telah mengalihkan pandangannya yang rumit. Kedua tatapan itu terjalin satu sama lain. Mereka benar-benar emosi yang berbeda dibandingkan dengan saat Xiao Yan tiba. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia menurunkan matanya, berbalik dan mengikuti Ratu Medusa di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Di langit, ekspresi Hai Bodong berubah-ubah saat dia melihat Ratu Medusa untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia mengepakkan sayapnya.
Dia tetap tinggi di langit dan menolak untuk turun, tidak peduli apa yang terjadi. Di bawah pengawasan semua tatapan di Mystic Cloud Sect, punggung Xiao Yan dan Ratu Medusa perlahan menghilang di balik tangga batu tak berujung yang diselimuti oleh awan. Ah, ini akhirnya berakhir. Saat mereka memandangi dua orang yang menghilang dari ujung pandangan mereka, orang-orang kuat di pepohonan besar itu menghela nafas lega. Mereka saling memandang dan tertawa getir. Siapa yang menyangka bahwa hanya persaingan yang disepakati antara dua orang dari generasi yang lebih muda akan benar-benar menarik susunan yang menakutkan ini yang benar-benar membuat mereka kehabisan napas. Semua orang. Masalah hari ini akan berakhir seperti ini. Saya benar-benar minta maaf karena membiarkan semua orang melihat lelucon dari generasi muda. Yunshan mengangkat matanya, melihat sekelilingnya dan tertawa kecil. Keke, pemimpin sekte Yunshan benar-benar tahu bagaimana bercanda. Karena masalah sudah selesai, kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika kita punya waktu di masa depan, kita akan datang dan mengunjungi Mystic Cloud Sect. Semua orang yang berdiri di puncak pohon besar secara alami dapat mendengar perintah untuk mengusir para tamu, sesuai kata-kata Yunshan. Seketika, mereka tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal lama di tempat seperti itu. Oleh karena itu, setelah mengucapkan beberapa kata-kata sopan, mereka semua membawa orang-orangnya, menuruni pohon dan terbang menuju kaki gunung. Pemimpin sekte tua, apakah kita akan membiarkan Xiao Yan pergi seperti ini? Dia telah mengubah Mystic Cloud sekte kami sampai dalam kondisi ini. Yun Leng menatap orang-orang yang pergi sebelum melihat tempat Xiao Yan menghilang dengan wajah yang dipenuhi keengganan. Akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan diri untuk berbicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Yunshan menatapnya dengan lemah dan berkata, bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ratu Medusa itu. Selain itu, ada dua Dou Huang yang kuat lainnya. Dengan line up ini, harga besar apa yang harus kita bayar agar Xiao Yan tetap tinggal? Yun Leng mengatupkan giginya dan berkata, tapi dari masalah ini hari ini, jelas bahwa Xiao Yan tidak memberikan wajah Mystic Cloud sekte kita. Jika kita tidak menemukan kesempatan untuk menebus diri kita sendiri, bukankah kita akan menjadi lelucon begitu masalah ini menyebar? Yunshan sedikit mengernyit dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Melihat para pembantu di belakang Xiao Yan hari ini, aku berani menjamin bahwa kematian Mo Cheng pasti ada hubungannya dengan dia. Karena dia tidak ingin tinggal di Mystic Cloud Sect, kita mungkin bisa pergi ke kota Wutan untuk mengundang ayahnya. Kata Yun Leng lembut. Kebodohan! Ekspresi Yunshan tenggelam saat dia dengan lembut menegur, saya pikir kamu benar-benar telah menjadi kacau di usia tua Anda. Karena Anda tahu bahwa Xiao Yan memiliki cukup banyak pembantu di belakangnya, Anda masih akan menyinggung perasaannya karena Mo Cheng? Apakah itu sangat berharga? Masalahnya berakhir di sini. Jangan menyebutkannya lagi di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yunshan melambaikan lengan bajunya. Dia berbalik dan berjalan menuju tengah alun-alun, di mana dia mulai mengatur orang-orang untuk membereskan kekacauan itu. Ekspresi Yun Leng menjadi hijau dan putih saat dia menatap Yunshan yang telah mengikat lengan bajunya dan pergi. Dia perlahan mengusap luka mengerikan di kepalanya dan wajah tuanya yang pucat sekali lagi menjadi buas. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat tempat Xiao Yan menghilang dipenuhi dengan permusuhan dan kekejaman yang gelap. Tidak lama setelah situasi di alun-alun berakhir, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit. Segera, bayangan Anggun dan Anggun tiba-tiba muncul di langit di atas tanah terbuka. Mata indahnya menyapu kekacauan di tanah dan wajah cantiknya tiba-tiba tenggelam. Guru. Di alun-alun, Nalan Yanran adalah orang pertama yang menemukan keindahan Anggun yang perlahan turun dari langit. Dia sedikit terkejut. Mata cantiknya segera menjadi benar-benar merah saat dia dengan cepat bergegas mendekat. Setelah itu, dia mengetuk dada yang terakhir.
Keluhan di hatinya akhirnya berubah menjadi tangisan rintihan. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte telah kembali. Ketika semua murid Mystic Cloud sekte di alun-alun memandang wanita berjubah bulan yang telah muncul, mereka sangat bersemangat sehingga mereka berlutut. Baiklah, baiklah. Yanran, berhenti menangis. Beritahu guru apa yang sebenarnya terjadi. Wanita berjubah bulan dengan hangat mengusap rambut panjang lembut Nalan Yanran. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Wajah cantik yang mulia dan anggun itu secara mengejutkan adalah orang yang sama yang menjalani kehidupan yang meragukan dengan Xiao Yan di pegunungan Magical Beast Mountain saat itu. Yunhee, silakan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.